Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri dengan NIM F1E11914. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan konsep knowledge company dan physical company pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai knowledge dan physical company. Jadi, knowledge company adalah perusahaan yang menerapkan knowledge management yang bisa diartikan sebagai serangkaian alat, strategi, dan metode untuk mempertahankan, menganalisa, mengorganisir, membagikan, dan juga meningkatkan informasi yang terdapat pada suatu perusahaan. Knowledge management adalah guna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga menyimpan pengetahuan yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Dengan adanya manajemen pengetahuan ini, semua bagian yang terdapat di dalam perusahaan diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait bisnis atau operasi yang dilakukan secara lebih mendalam. Selanjutnya, perusahaan yang mahir menggunakan aset digital untuk memperoleh keunggulan kompetitif ini dinamakan sebagai KNOW atau singkatan dari knowledge company. Karena hasil akhir dari pengolahan data digital adalah menjadi pengetahuan strategis. Penyataan memperlihatkan bahwa perusahaan lama yang masih dapat bertahan, bahkan semakin berjaya di era internet ini adalah yang dapat mengawinkan antara konsep Psycho dan Knowco. Alasannya adalah karena physical company memfokuskan diri pada pemenuhan pemasakan bahan-bahan mentah untuk diproduksi menjadi produk jadi yang dibutuhkan pelanggan. Karena knowledge company menitik beratkan pada usaha untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Profil perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, agrobisnis, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1960 oleh Sudono Salim dengan nama Panganjaya Inti Kusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Produk-produk ICBP mencakup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyerap makanan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Bisnis budidaya, beberapa merek utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Segmen agrobisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, yaitu China Minzhong Food Corp Ltd. Selanjutnya saya akan menjelaskan supply chain components pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, berikut adalah gambar dari supply chain components-nya. Jadi, sebelum saya menjelaskan mengenai gambar ini, saya akan menjelaskan supply chain management. Jadi, supply chain management adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder atau Douglas M. Lambert et al. Pemasok tepung yaitu mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Pemasok bumbu yaitu mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu. Pabrik pembuat mie instan membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual juga dengan tenaga manusia. Selanjutnya ada lab pengujian mie instan, melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Selanjutnya, pengemasan mie instan, yaitu mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. Selanjutnya yaitu distributor mie instan, mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Selanjutnya, toko atau pengecer mie instan, yaitu menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor, lalu dijual kepada masyarakat umum. Yang terakhir ada konsumen yang membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Jadi kesimpulannya, PT Indofood ini menerapkan manajemen rantai pemasok yang kompleks dan matang, sehingga ketersediaan bahan baku hingga produksi instan dapat dilakukan dengan hambatan seminimal mungkin. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku, pemenuhan pesanan pelanggan, serta proses distribusi barang jadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi vehicles. Jadi perusahaan Indofood ini memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendorong kemajuan hasil produksinya.
Contohnya yaitu teknologi retort, yang merupakan teknologi dalam pengolahan pangan dengan prinsip pengemasan secara ketat dan dilanjutkan dengan pemanasan suhu tinggi. Selanjutnya yaitu application enablers. Nah, di application enablers ini saya akan menjelaskan penerapan ERP-nya. Pada PT Indofood Sukses Makmur menggunakan SAP atau System Application and Product in Data Processing. Jadi SAP ini merupakan suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasional secara lebih efisien dan efektif. SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan, dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Semua modul aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi dan atau terhubung yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, yaitu di bagian finansial terdapat financial accounting, controlling, investment management, treasury, enterprise controlling. Selanjutnya di bagian logistik, ada logistic execution, sales and distribution, materials management, plant maintenance, production and planning inventory control, quality management, project system, dan customer service. Di bagian human resource, ada personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, travel management. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan demand chain components. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu dalam segi produk, sasarannya adalah bagaimana pengadaan usaha penyempurnaan dan perubahan produk ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mempengaruhi daya guna dan daya pemuas serta daya tarik dalam keputusan pembelian konsumen yang lebih besar. Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyegar makanan, makanan ringan, dan nutrisi makanan khusus, lengkap dengan detail produknya. Selanjutnya yaitu harga. Dalam menentukan harga, mie instan Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk membidik target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan, strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata pesaing, namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sementara itu, untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Supermie dan Sarimie. Strategi harga yang digunakan ialah menggunakan strategi harga sama dengan rata-rata pesaing. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Dengan promosi massal menggunakan periklanan yang menarik, Indofood mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar baik yang disiarkan langsung di televisi maupun tidak. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tempat. Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai supply dan pengetaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai analisis physical company dan knowledge company. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.